Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1, Bapak Didi SCMAK. Kami dari kelompok 9. Dalam video ini kami akan mempresentasikan standar audit 300 mengenai perencanaan suatu audit laporan keuangan yang beranggotakan Tiara Asyalawati, Asyifa Putri Melani, Windy Supriyanti, dan saya sendiri Siti Nuraini. Untuk selanjutnya, pemaparan akan dijelaskan oleh para anggota kami. Perencanaan standar audit atau SA ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk merencanakan audit atas laporan keuangan. SA ini tertulis dalam konteks audit berulang. Pertimbangan tambahan dalam perikatan audit tahun pertama diidentifikasi secara terpisah. Peran dan perencanaan. Perencanaan suatu audit melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit sebagai berikut. Membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Membantu dalam pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat untuk merespon risiko yang diantisipasi, dan penugasan pekerjaan yang tepat kepada mereka. Memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaahan atas pekerjaan mereka. Dan terakhir, membantu jika relevan dalam pengorganisasian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor komponen dan pakar. Ketentuan keterlibatan anggota tim perikatan utama. Rekan perikatan dan anggota tim perikatan utama lainnya harus dilibatkan dalam perencanaan audit, termasuk merencanakan dan berpartisipasi dalam diskusi di antara anggota tim perikatan. Aktivitas awal perikatan periode ini: 1. Melaksanakan prosedur yang diharuskan dalam SA 220 Revisi 2021 tentang berkelanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit tertentu. 2. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan etika yang relevan, termasuk independensi berdasarkan SA 220. Dan ketiga, menetapkan suatu pemahaman atas ketentuan perikatan sebagaimana yang diharuskan dalam SA 210. Aktivitas perencanaan. Auditor harus menetapkan strategi audit secara keseluruhan yang menetapkan ruang lingkup saat dan arah audit serta yang memberikan panduan bagi pengembangan rencana audit. Dalam menetapkan strategi audit keseluruhan, audit harus mengidentifikasi karakteristik perikatan dan mendefinisikan ruang lingkupnya. Memastikan tujuan pelaporan perikatan untuk merencanakan saat audit dan sifat komunikasi yang diharuskan. Mempertimbangkan faktor-faktor yang menurut pertimbangan profesional auditor signifikan dalam mengarahkan usaha tim perikatan. Mempertimbangkan hasil aktivitas awal perikatan dan jika relevan, apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain yang telah dilaksanakan oleh rekan perikatan adalah relevan untuk entitas yang akan diaudit. Memastikan sifat, saat, dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan. Peran dan saat perencanaan. Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman lalu anggota tim perikatan utama dengan entitas, dan perubahan kondisi yang terjadi selama perikatan audit. Perencanaan bukan merupakan suatu fase audit yang terpisah dari fase audit lainnya, namun lebih merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berulang yang sering dimulai seketika setelah atau dalam hubungan dengan penyelesaian audit periode sebelumnya dan berlanjut hingga penyelesaian perikatan audit periode kini. Sebagai contoh, perencanaan mencakup kebutuhan untuk mempertimbangkan hal berikut ini sebelum dilakukan identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material oleh auditor. 1. Prosedur analitis yang diterapkan sebagai prosedur penilaian risiko. Pemerolehan suatu pemahaman umum tentang kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku atas entitas dan bagaimana entitas mematuhi kerangka tersebut. Dan yang ketiga, penentuan materialitas. Auditor dapat memutuskan untuk mendiskusikan unsur-unsur perencanaan dengan manajemen entitas untuk memfasilitasi pelaksanaan dan pengelolaan perikatan audit. Sebagai contoh, mengordinasikan prosedur audit yang telah direncanakan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh personal entitas. Aktivitas awal perikatan. Pelaksanaan aktivitas perikatan awal yang tercantum dalam paragraf 6 pada awal perikatan audit kini membantu auditor dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi peristiwa atau kondisi yang dapat berpengaruh buruk terhadap kemampuan auditor dalam merencanakan dan melaksanakan perikatan audit. Pelaksanaan aktivitas perikatan awal tersebut memungkinkan auditor untuk merencanakan perikatan audit seperti berikut ini. Yang pertama, ada auditor menjaga independensi
yang diperlukan dan kemampuan untuk melaksanakan perikatan. Yang kedua, ada tidak terdapat isu yang berkaitan dengan integritas manajemen yang dapat mempengaruhi ketersediaan auditor untuk melanjutkan perikatan. Yang terakhir, ada tidak terdapat kesalahpahaman dengan klien mengenai ketentuan perikatan. Selanjutnya, ada aktivitas perencanaan. Proses penetapan strategi audit secara keseluruhan membantu auditor untuk menentukan hal-hal sebagai berikut. Tergantung dari penyelesaian prosedur penilaian risiko oleh auditor. Yang pertama, sumber daya yang dialokasikan untuk area audit tertentu, seperti penggunaan anggota tim dengan pengalaman yang tepat untuk area beresiko tinggi atau keterlibatan pakar dalam hal-hal yang kompleks. Yang kedua, jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk area audit tertentu, seperti jumlah anggota tim yang ditugasi untuk mengamati perhitungan persediaan fisik di lokasi dengan persediaan yang material. Luas penelaah atas hasil kerja auditor lain dalam konteks audit atas suatu grup, atau anggaran jam kerja audit yang dialokasikan untuk area beresiko tinggi. Yang ketiga, kapan sumber daya tersebut dialokasikan, seperti apakah pada audit intern atau pada tanggal pisau batas utama. Yang keempat, bagaimana sumber daya tersebut dikelola, diarahkan, dan disupervisi, seperti kapan akan dimulai dan diakhiri rapat tim. Bagaimana penelaahan dilakukan oleh rekan perikatan dan manajemen perikatan. Sebagai contohnya, apakah dilakukan di lapangan atau di kantor, dan apakah perlu dilakukan pengelolaan mutu perikatan. Selanjutnya ada pertimbangan spesifik atas entitas yang lebih kecil. Dalam audit atas entitas kecil, keseluruhan audit dapat dilaksanakan oleh suatu tim audit yang sangat kecil. Banyak audit atas entitas kecil melibatkan tim perikatan yang hanya terdiri dari satu orang rekam dan satu orang staf, atau tim perikatan yang hanya terdiri dari satu orang rekan atau praktis tunggal. Dengan tim yang lebih kecil, koordinasi dan komunikasi di antara anggota tim perikatan menjadi lebih mudah. Penetapan strategi audit secara keseluruhan dalam audit atas entitas kecil tidak membutuhkan perencanaan suatu audit atas laporan keuangan menurut SA 300. Proses yang kompleks dan menghabiskan banyak waktu. Penetapan tersebut bervariasi tergantung dari ukuran entitas, komplikasi audit, dan ukuran tim perikatan. Rencana audit. Rencana audit adalah lebih rinci daripada strategi audit secara keseluruhan, karena rencana audit mencakup sifat, saat, dan luas prosedur audit yang akan dilaksanakan oleh anggota tim perikatan. Perencanaan atas prosedur audit tersebut terjadi selama pelaksanaan audit seiring dengan perkembangan rencana audit untuk perikatan tersebut. Sebagai contoh, perencanaan atas laporan prosedur penilaian risiko oleh auditor terjadi pada awal proses audit. Namun, perencanaan sifat, saat, dan luas prosedur audit selanjutnya yang spesifik bergantung pada hasil prosedur penilaian risiko. Selain itu, auditor dapat memulai pelaksanaan prosedur audit lanjutan untuk beberapa golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan sebelum merencanakan seluruh sisa prosedur audit lanjutan. Yang selanjutnya, pertimbangan atas pengungkapan pada tahap awal audit membantu auditor dalam memberikan perhatian yang tepat untuk dan perencanaan saat yang cukup untuk merespon pengungkapan dengan cara yang sama seperti pada golongan transaksi, peristiwa, dan saldo akun. Pertimbangan awal juga dapat membantu auditor untuk menentukan dampak hal-hal di bawah ini terhadap audit. Yang pertama yaitu pengungkapan baru atau yang direvisi yang signifikan yang diharuskan sebagai akibat dari perubahan lingkungan, kondisi keuangan, atau aktivitas entitas. Sebagai contoh, suatu perubahan dalam pengidentifikasian segmen dan informasi pelaporan segmen yang muncul dari suatu kombinasi bisnis signifikan. Yang kedua, pengungkapan baru atau yang direvisi yang signifikan yang muncul dari perubahan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
Yang ketiga, kebutuhan untuk keterlibatan pakar auditor untuk membantu pelaksanaan prosedur audit yang terkait dengan pengungkapan tertentu. Sebagai contoh, pengungkapan yang terkait dengan pensiun atau kewajiban manfaat punakarya lainnya. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi strategi audit secara keseluruhan merupakan suatu catatan atas keputusan-keputusan utama yang dipandang perlu untuk merencanakan audit dengan tepat dan untuk mengomunikasikan hal-hal signifikan kepada tim perikatan. Dokumentasi rencana audit merupakan suatu catatan atas sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko yang direncanakan dan prosedur audit lanjutan pada tingkat asersi sebagai respon atas risiko yang telah dinilai. Dokumentasi tersebut juga berfungsi sebagai suatu catatan atas perencanaan prosedur audit yang tepat, dapat ditelaah dan disetujui sebelum prosedur tersebut dilaksanakan. Yang selanjutnya, pertimbangan tambahan dalam perikatan audit tahun pertama. Untuk perikatan tahun pertama auditor, hal-hal tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam menetapkan strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan, membuat kesepakatan dengan auditor pendahulu sebagai contoh untuk menelaah kertas kerja auditor pendahulu. Yang kedua, mendiskusikan isu-isu utama, terutama penerapan prinsip akuntansi atau standar auditing dan pelaporan yang ditentukan selama proses seleksi awal audit dengan manajemen, serta mengomunikasikan isu-isu tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan bagaimana isu-isu tersebut mempengaruhi strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit. Yang ketiga, prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang saldo awal. Yang keempat, prosedur-prosedur lain yang diharuskan oleh sistem pengendalian mutu KAP untuk perikatan audit tahun pertama. Sebagai contoh, sistem pengendalian mutu KAP mungkin mengharuskan keterlibatan rekan lain atau individu senior lainnya untuk menelaah strategi audit secara keseluruhan sebelum memulai prosedur audit signifikan atau untuk menelaah laporan sebelum diterbitkan. Karakteristik perikatan. Yang pertama, kerangka pelaporan keuangan yang terjadi, dasar penyusunan informasi keuangan yang diaudit, termasuk kebutuhan untuk melakukan rekonsiliasi dengan kerangka pelaporan keuangan lainnya. Yang kedua, ketentuan pelaporan industri tertentu seperti laporan yang diharuskan oleh regulator industri. Yang ketiga, cakupan audit yang diharapkan, termasuk jumlah dan lokasi komponen yang dicakup. Yang keempat, sifat hubungan pengendalian antara entitas induk dengan komponennya yang menentukan bagaimana kelompok tersebut dikonsolidasi. Yang kelima, luas komponen yang diaudit oleh auditor lain. Yang keenam, sifat segmen bisnis yang diaudit termasuk kebutuhan untuk pengetahuan khusus. Yang ketujuh, mata uang pelaporan yang digunakan termasuk kebutuhan penjabaran mata uang untuk informasi keuangan yang diaudit. Yang kedelapan, kebutuhan untuk dilakukannya audit atas laporan keuangan tersendiri jika diharuskan oleh ketentuan yang berlaku sebagai tambahan atas audit untuk tujuan dikonsolidasi. Yang kesembilan, penggunaan organisasi jasa oleh entitas dan bagaimana auditor dapat memperoleh bukti tentang desain atau operasi pengendalian yang dilaksanakan oleh organisasi jasa tersebut. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin untuk memaparkan materi mengenai tujuan pelaporan saat audit dan sifat komunikasi, yang dimana ada beberapa yaitu 1. Jadwal pelaporan seperti pelaporan interim dan pelaporan final. Yang kedua, pengorganisasian rapat dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk mendiskusikan sifat, saat, dan luas pekerjaan audit. Yang ketiga, pembahasan dengan manajemen tentang komunikasi yang diharapkan atas status pekerjaan audit selama perikatan berlangsung. Yang keempat, sifat dan saat komunikasi yang diharapkan di antara anggota tim perikatan, termasuk sifat dan saat penurunan tim perikatan dan saat penelaahan hasil kerja tim perikatan.
Lalu yang terakhir atau yang kelima ini terdapat komunikasi lain dengan pihak ketiga yang diharapkan termasuk tanggung jawab pelaporan yang diharuskan dengan ketentuan yang berlaku atau tentang tanggung jawab pelaporan yang diharuskan menurut kontrak. Lalu ada faktor signifikasikan aktivitas awal dan pengetahuan yang diperoleh oleh perikat lain. Yang dimana ada beberapa, ya. Satu, identifikasi awal atas area yang mengandung risiko kesalahan penyajian material yang lebih tinggi. Yang kedua, dampak risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan terhadap arahan, supervisi, dan penilaian. Lalu yang ketiga, ada cara auditor menekankan kepada anggota tim perikatan tentang kebutuhan untuk selalu memiliki sikap kritis dalam berpikir dan menggunakan skeptisisme profesional dalam mengumpulkan dan evaluasi bukti audit. Lalu ada hasil audit sebelumnya yang melibatkan pengevaluasi efektivitas operasi, pengendalian internal termasuk sifat defisiensi yang diidentifikasi dan ditindak yang diterapkan oleh peresponnya. Lalu ada pembahasan hal-hal yang dapat mempengaruhi audit dengan personel KAP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan jasa lain, komitmen manajemen terhadap bukti atas komitmen manajemen terhadap desain, implementasi, dan pemeliharaan pengendalian internal yang baik termasuk bukti adanya dokumentasi yang tepat atas pengendalian internal tersebut. Lalu selanjutnya ada sifat, saat, dan luas sumber daya yang dimana pemilihan tim perikatan termasuk jika relevan penelaahan pengendalian mutu perikatan dan penugasan pekerjaan audit kepada anggota tim perikatan termasuk penugasan anggota tim perikatan dengan pengalaman yang tepat pada area yang mengandung risiko kesalahan penyajian material yang lebih tinggi. Lalu penganggaran perikatan termasuk pertimbangan yang tepat atas lamanya waktu yang dibutuhkan untuk area yang mengandung risiko kesalahan penyajian material yang lebih tinggi. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih. Sekian dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan maupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.